Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ramadhania Sabita dari kelas PMPKN 2021A dengan NIM 21040254023 dari Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi elemen Bhinneka Tunggal Ika pada fase D sekolah menengah pertama. Adapun tujuan pembelajaran yakni sebagai berikut. Yang pertama, mensyukuri keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menghargai dengan sikap toleran dan rasa tanggung jawab terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengklasifikasikan dan menguraikan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, mendemonstrasikan hasil analisis klasifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, konten yang akan saya bahas kali ini merupakan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika bermula dari pepatah lama yang dipakai oleh pujangga yang bernama Empu Tantular. Kata Bhinneka merupakan gabungan dari dua kata, Bhina dan Ika, diartikan berbeda-beda, tetapi tetap satu. Dan kata Tunggal Ika diartikan bahwa di antara keberagaman bangsa Indonesia tetap dalam satu persatuan. Nah, secara ketentuan, Bhinneka Tunggal Ika tidak akan lepas dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Ketentuan simbol negara ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 66 Tahun 1951 Pasal 1. Kemudian, burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Ketiga bagian lambang negara tersebut dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 66 Tahun 1951 serta ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Garuda Pancasila sebagai lambang NKRI, di mana Indonesia adalah negara yang besar dan kuat, maksud dari perisai sebagai tameng yang telah dikenal dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri dalam mencapai kemerdekaan. Pada gambar tersebut terlihat jelas bahwa Presiden dan Wakil Presiden serta jajarannya memakai baju adat. Dalam hal ini, Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, adat, ras, dan agama yang merupakan suatu persatuan bangsa dan negara. Adapun fungsi dari semboyan ini adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah banyaknya perbedaan. Semboyan bangsa Indonesia tersebut mempunyai fungsi sebagai landasan negara untuk menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan NKRI, diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, berbangsa maupun bernegara. Harapannya agar masyarakat dapat saling menghargai dan toleransi, hidup berdampingan dengan perbedaan sehingga tidak akan terpecah belah. Kemudian, keberagaman sendiri adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal aspek suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Maka dari itu, yang menjadikan Indonesia termasuk dalam kategori bangsa yang besar dan sangat beraneka negara atau dikenal sebagai bangsa yang majemuk plural. Adapun faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia, yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia, kedua, kondisi negara kepulauan, ketiga, perbedaan kondisi alam, keempat, keadaan transportasi dan komunikasi, dan yang kelima, penerimaan masyarakat dalam perubahan. Nah, dari ketiga macam gambar tersebut dapat mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia
diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di wilayah NKRI dengan memiliki karakternya masing-masing dalam aspek sosial ataupun budaya. Badan Pusat Statistik memiliki data bahwa terdapat 1.340 suku bangsa Indonesia. Antar suku di Indonesia memiliki berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan masing-masing seperti animisme dan dinamisme. Agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik. Sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu dan agama Hindu-Buddha datang di Nusantara dibawa oleh kaum Brahmana yang diundang para penguasa di Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.C. Van Leur, tepatnya oleh bangsa India. Setiap agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah dari Tuhan, di mana wajib dilaksanakan dalam kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, yang pertama ada masjid, di mana masjid merupakan tempat ibadah umat beragama Islam. Baik, yang kedua ada gereja, di mana gereja tempat ibadah umat beragama Kristen dan Katolik. Yang ketiga merupakan tempat ibadah umat beragama Hindu, yaitu pura. Dan yang keempat, tempat ibadah umat beragama Buddha, yakni vihara. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah NKRI, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan, Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua adalah ras Melanosoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga adalah ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Selanjutnya, keragaman antar golongan lapisan masyarakat dapat disebut dengan social stratification, yang artinya stratifikasi sosial atau kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas secara vertikal dan horizontal. Hal itu diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, kelas rendah dengan ditandai oleh adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu dan kelompok di dalam suatu sistem sosial. Dengan demikian, dalam kelas sosial terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atau berhierarki atas dasar kedudukan atau status sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban di dalamnya. Adapun arti penting, keberagaman masyarakat Indonesia memiliki makna, yaitu agar sebagai warga negara dapat mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Hal itu memiliki dampak positif dan negatif sebagai berikut. Pertama, dampak positif. Menjalin kerukunan antar umat beragama, suku, ras dengan latar belakang adat istiadat, budaya, dan kesenian yang berbeda untuk menjunjung tinggi toleransi. Yang kedua, yakni dampak negatif, dapat memicu konflik dengan adanya perbedaan yang akibatnya terpecah belah dan tidak harmonis. Dapat disimpulkan bahwa sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tentunya dapat hidup rukun di tengah keberagaman. Dengan itulah muncul rasa toleransi terhadap suku, ras, agama, dan antar golongan. Sebagai seorang pemuda penerus bangsa, hal tersebut dapat diimplementasikan dari lingkungan sekitar seperti sekolah. Maka seorang pelajar tentunya memiliki nilai rasa tanggung jawab sejak dini sebagai warga negara Indonesia untuk dapat hidup bermasyarakat di kemudian kelak. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching, stay healthy and see you!